kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Sudah dibuat kesepakatan kelasnya? Ya, yang sudah boleh bergiliran, silakan tempel di depan. Ayo. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Ayo. Gunakan waktu 2 menit. Agak cepat dikit. 50 juta nih ya, no? Maaf, tidak dikit. Apa ya? Apa ya? Soalnya masih banyak yang bikin. Wah, maaf, sekretari saya kok banyak sekarang. Apa sekretari semua? Ayo, singkat dikit. 2 menit kita mau belajar lagi. Cepat. Kamu kan udah belajar tahun itu. Sekretaris juga ada inisiatifnya. Kalau tidak muat, tempelkan saja. Kesepakatan kelasnya. Aduh. Yo, kelas cepat mana kelasnya? Bikin Video. Mabuk. Oke, sudah semua ya? Sebelum kita mulai belajar, ya, kira-kira Ibu akan minta kesepakatan kita bersama. Kira-kira mau belajarnya bagaimana? Ibu sudah mempersiapkan itu kesepakatan untuk belajar biologi. Ya, sudah disiapkan dari rumah kan? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan siapa yang mau menempel, nanti kita baca satu-satu. Ayo, silakan. Ayo, tempel di depan. Yuk. Habis. Leng. Tempel. Ini kau? Ya. Kesepakatan belajar biologi. 1. Belajar sambil bermain. 2. Kurangi menulis, berbanyak beraksi. 3. Tidak terpatok pada
satu sumber atau buku. 4. Perbanyak aksi aktif daripada aksi tulis menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waka SMA Negeri 1 Sarawangun dan seterusnya, Bapak Ibu bahagia. Selamat datang kami ucapkan di acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sarawangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sarawangun. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakahumas kepada Ibu Frede Harden Danggoran SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuliani sebagai calon guru penggerak, yang terhormat Bapak moderator, dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Adapun hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan beliau berhalangan, maka saya mewakilkan pada pembukaan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani sebagai calon guru penggerak. Marilah kita Bapak dan Ibu mengikuti sosialisasi ini dengan baik sampai nanti selesai acaranya, karena ini sangat penting sekali untuk kita ikuti, karena ini menyangkut budaya positif yang harus kita laksanakan sebagai guru dan juga harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Nah, saya rasa pembukaannya cukup sekian. Acara kita lanjutkan dan terima kasih. Saya berikan lagi kembali kepada Bapak moderator. Silakan. Yang berbahagia, berikut marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Sarawangun, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Yuliani SPD. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya ucapkan juga terima kasih sudah menghadiri sosialisasi hari ini, itu tentang budaya positif di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sarawangun, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Frede sebagai wakil Humas. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan, bukan menggurui ya. Saya di sini hanya sebagai alternatif, sebagai penyampai materi dalam pengingasan selama saya melakukan program guru penggerak. Itu tentang budaya positif yang nanti akan insya Allah semoga kita bisa menerapkannya di sekolah nanti. Baiklah, mohon maaf sebelumnya boleh saya berdiri ya, biar kita agak tegang gitu kan, karena saya akan mau mengadakan tes. Oke, baik Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar. Mohon yang hormat Bapak Ibu berdiri sebentar, biar suasananya agak tidak tegang, ya Pak Sen ya. Boleh Bu Pipin, boleh maju ke depan Bu Pipin. Kita ice breaking sebentar, menghilangkan kejenuhan, kebosanan.
mengajari, tapi ini hanya sebagai permulaan, biar kita nanti pas saat menerima materi tidak terasa bosan. Jadi senang otak lah istilahnya ya. Nah, saya akan memberikan instruksi, ya. Nah, Ibu silakan memperagakannya. Oke. Nah, nanti sesuaikan apa yang saya bilang dengan gerakan. Apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Karena sebenarnya sekarang hukuman itu nggak ada, nggak boleh lagi. Yang ada itu bolehnya konsekuensi. Baik. Sekarang kita gladi dulu sedikit ya. Kalau saya bilang panjang, berarti tangannya dilebarkan. Ya. Kalau saya bilang pendek, pendekkan tangannya. Nah, nanti sesuaikan dengan apa yang saya ucapkan. Oke ya, kita mulai boleh gladi dulu. Nanti kalau yang ini saya beri konsekuensi. Oke ya. 1, 3. Panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek, pendek. Oke. Jadi jangan meniru gerakan saya, tapi rasakan bagaimana refleks otak menerima, menangkap apa yang saya ucapkan. Ya. Kalau Bapak meniru gerakan saya, Ibu meniru gerakan saya, nanti bisa terkecoh. Oke ya. Nah, mohon maaf ini Bapak moderator boleh dicek ini siapa nanti yang keliru ya, yang salah ya. Ayo, oke. 1, ayo. Bu Yuli boleh maju enggak Bapak? Biar nampak Wak Lia. Iya, Bu Yuli kita sama, Bu Yuli harus maju Bu Yuli. Ayo. Oke. Lagi menghafal. Itu anaknya baik itu. Itu lain baik membayar. Ya. 1, 2, 3. Panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek. Oke. Bagus ya. Bapaknya masih sebentar ya, belum ini ya, masih sebentar. Konsentrasi sebentar. Konsentrasinya masih bagus. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Boleh silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi materinya ya. Kita menuju materi tentang posisi kontrol. Tapi posisi kontrol ini ada posisi kontrol yang menjadikan identitas gagal pada anak. Dan ada juga yang malah meningkatkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab, mandiri, kemudian mau melakukan disiplin di sekolah. Nah, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya saya pun sebelum mengikuti program guru penggerak ini saya juga sering melakukan posisi saya sebagai penghukum terhadap anak. Walaupun identitas anak itu menjadi gagal, artinya anak itu malah merasa membangkang, dia merasa dirinya dipersalahkan dengan hukuman itu. Nah, yang kedua ada namanya posisi pembuat rasa bersalah. Saya aja yang kemarin Bu, ada anak itu yang menyontek, ya. Nah, saya langsung bilang, kenapa kamu menyontek? Apa nggak kasihan lihat ibu? Jadi kata kasihan lihat ibu itu sudah membuat rasa bersalah pada anak. Contoh lagi, misalnya anak itu berkelahi, terus kita sebagai wali kelas mengatasinya, menyelesaikan masalahnya. Harusnya kita menyelesaikan masalahnya itu bukan dengan membuat mereka merasa bersalah, tapi membuat mereka harus semangat lagi untuk bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, kata yang sering kita munculkan atau sering kita ucapkan pada anak, kenapa kamu berkelahi? Nggak malu? Terus kamu udah besar, gitu kan? Nah, ibu di sini sebagai wali kelas merasa sangat kecewa, merasa tidak dianggap. Nah, itu rasa kata tidak kecewa, tidak dianggap, itu adalah kata-kata negatif. Itu akan membangun dalam pikiran anak itu bahwa dia sudah membuat membuat kesalahan yang luar biasa, yang nantinya malah mereka bisa memperbaiki kesalahannya, tetapi kesalahan yang diperbaikinya hanya sesaat itu aja, tidak menjadikan jati dirinya, tidak merubah dirinya. Kita kan sekarang ingin menjadi profil pelajar Pancasila, ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini
konteks profil pelajar Pancasila itu sebenarnya boleh, cuman jangan terlalu dilakukan. Artinya jangan terlalu menganggap anak itu sebagai teman. Tidak boleh menjadikan anak itu teman, karena hubungan kita dengan mereka itu hanya batas murid dengan guru, ya, sebagai orang tua. Nah, contohnya pada saat anak misalnya terlambat, ya nggak apa-apa terlambat, tapi besok jangan diulangi lagi. Nah, kata nggak apa-apa terlambat itu sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh kita ucapkan. Cuman kita boleh melakukan kata yang ibaratnya bisa membangun bagaimana mereka itu bisa tidak terlambat besoknya. Misalnya gini, nah besok tolong cek jamnya, bangunnya jam berapa, segala macam. Nah, itu yang harus kita ucapkan. Oke, nah yang sekarang yang nomor 4 itu adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini kita boleh memantau aktivitas anak sehari-hari, tetapi hanya dalam tahap pemantau saja. Kita tidak boleh mengatur mereka, ya, karena mereka itu harusnya punya kesepakatan kelas. Mohon maaf, di sekolah kita bukan di sekolah kita aja kan ada dokumen 1, dokumen 1 atau dokumen yang menyatakan poin, ya. Poin, kalau tidak melakukan ini berarti kita hukum. Terus kalau kita misalnya tidak melihat dari poin itu, ya, tidak menggunakan poin itu, berarti kita tidak bisa melakukan suatu pemantauan. Nah, boleh dilakukan, tetapi sistem pemantauan ini hanya suka dan suka. Artinya anak itu dipantau sesuai dengan kesepakatan kita dengan mereka. Nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas, ya, ke kesepakatan kelas. Oke, nah yang diharap dalam lingkungan sekolah sekarang untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi yang paling ideal untuk seorang guru terhadap anaknya yaitu posisi sebagai manajer. Dimana kalau sebagai manajer kita memberikan arahan, kita menuntut, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita menuntut anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman, ya, sesuai kodratnya. Jadi kita tuntun. Nah, disitulah fungsi kita sebagai manajer. Jadi manajer itu selama ini saya sendiri mengenal manajer itu hanya pada kepala sekolah. Ternyata bukan. Manajer itu kita juga bisa sebagai manajer, ya. Jadi kita memantau. Nah, untuk melakukan fungsi sebagai manajer kita melakukan proses yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Ya, restitusi itu adalah suatu langkah disiplin yang kita ambil sehingga anak yang sudah melakukan kesalahan dengan ikhlas mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian dengan ikhlas dia merasa tanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, ya, ada 3 langkah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi itu bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan anak tersebut. Nah, untuk restitusi ini ciri-cirinya yang pertama itu adalah anak itu belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia belajar. Makanya tidak ada yang boleh menggunakan hukuman lagi, tetapi konsekuensi. Kalau hukuman dia tidak belajar dari kesalahannya, tapi dia berusaha untuk menebuskan kesalahannya pada saat itu aja. Kemudian yang kedua itu dengan restitusi bisa memperbaiki suatu hubungan kita dengan anak. Kalau kita memberi anak itu langsung dengan hukuman, mereka bisa melawan, membuat kita kesal. Nah, kalau dengan restitusi, malah itu akan memperbaiki hubungan kita. Oke, yang ketiga, restitusi ini bukan tawaran, bukan paksaan, tetapi dengan sukarela keikhlasan sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, dari restitusi tadi, ya, yang kita bahas sebelum kita melangkah, itu kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas di sini, contohnya boleh dilihat di depan, ya. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan lain-lain. Nah, kesepakatan kelas ini itu dibuat oleh anak itu sendiri. Biasanya kan adanya peraturan kelas, peraturan sekolah.
Ya, nah ini bukan lagi kita pakai peraturan, tapi kesepakatan. Kesepakatan itu berasal dari anak itu sendiri. Nah, dari kesepakatan kelas baru kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas inilah pedoman mereka mau bersikap, bertindak di lingkungan sekolah kita. Oke. Ini Bapak Ibu langkah-langkah yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Apa pertanyaan yang kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada anak pada saat anak itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan? Ya, contohnya gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Jadi hal kata-kata seperti itu kita menstabilkan identitas. Nah, jadi kita tidak langsung menyudut anak, tidak langsung menyalahkan anak, tetapi kita berusaha menggali identitas anak. Kemudian kita boleh juga menyampaikan kalau kamu merasa tadi itu adalah salah, ya, bagaimana nanti kamu bisa memperbaiki kesalahan. Nah, itu ya ini. Jadi kita mau mencari tahu apa yang dilakukan anak itu didasarkan atas apa, kebutuhan dasar apa yang mereka belum dipenuhi. Misalnya kebutuhan atas kehidupannya, kebutuhan permanen ya, atas kebutuhan survival, atau kebutuhan kasih sayang. Kemudian kita lanjut ya, next. Langkah yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Yang kita anggap tadi validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita menanyakan kenapa mereka melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, kata-kata yang bisa kita sampaikan, kita bisa lihat di situ. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita membangun dulu dirinya. Jadi kepercayaan dirinya kita bangun dulu, baru kita menuju pertanyaan berikutnya. Nah, terus kita boleh makan kelas. Nah, kenapa kamu makan di kelas? Apakah sarapan pagi? Jadi kita bertanya terlebih dahulu. Yang terakhir langkah segitiga restitusi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Itu keyakinan tadi yang kita buat dalam kesepakatan kelas tadi. Ya, kita tanyakan kembali keyakinan yang mereka sudah buat di kelas. Misalnya, apa keyakinan yang sudah kita buat kemarin? Masih ingat nggak? Nah, jadi mereka menjawab. Kalau mereka melakukan tindakan misalnya makan di kelas, mereka langsung jawab tidak makan di kelas, Bu. Nah, jadi keyakinan yang mereka buat sendiri, dia akan mengucap sendiri. Jadi dia merasa malu kalau tidak melakukan keyakinan yang mereka buat sendiri. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya cobakan di kelas kemarin. Nah, ini mereka yang membuat sendiri. Nanti keyakinan kelas ini akan disusun ya sesuai dengan plot-plotnya masing-masing. Jadi kalau misalnya keyakinan tentang menghormati, kita buat kotak tentang menghormati. Jadi kita yang punya agendanya, cuma mereka yang menyusunnya kesepakatan kelas itu. Oke. Saya rasa cukup di situ materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, bukan menggurui tapi hanya mengimbaskan apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak di modul 1-4. Nah, kita sharing ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, kita sharing saja. Boleh? Ada yang mau bertanya? Iya, boleh Bu. Terima kasih Bu atas materi yang barusan disampaikan. Di sini memang materi ini mungkin baru bagi saya. Terus ada pertanyaan ini mengenai segitiga restitusi. Apakah kesepakatan ini, ya kesepakatan tentu di bawah bimbingan kita kan Ibu? Iya. Bisa nanti dijadikan tata tertib untuk kelas itu. Iya, kelas ya. Kesepakatan yang dibuat di kelas yang kita minta ke anak sesuai dengan kesepakatan bersama, anak yang meminta sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, nanti bisa kita pasang di pojok-pojok kelas, ya, atau di pojok baca boleh. Kita pasang di pojok kelas. Nah, kesepakatan itu kita gunakan sebagai tata tertib di kelas, tapi yang bersifatnya bukan sebagai peraturan, sifatnya sebagai keyakinan kelas. Jadi pedoman mereka nanti untuk bersikap, bertindak selama di kelas terutama. Nah, kita bisa berpedoman kepada keyakinan kelas. Oke.
Ketika kesepakatan ini sudah kita sepakati semua, kebetulan ada pelanggaran-pelanggaran. Apakah masih bisa kita berikan sanksi terhadap anak yang melanggar kesepakatan tadi? Iya, bagus sekali, ini kita sharing ya. Tadi sudah sedikit banyak tadi sudah saya jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi, ya, atau sanksi. Nah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, kita tidak boleh memberi sanksi atau hukuman kepada murid, tetapi kita memberi konsekuensi. Contoh yang paling sederhana, kalau misalnya anak itu mengganggu kawannya sampai misalnya buku kawannya robek. Nah, kalau biasanya kan kita marah ya, atau itu sudah sejenis hukuman itu. Kalau kita sudah marah sudah sejenis hukuman. Terus misalnya kita menyuruh anak itu misalnya berdiri di depan misalnya selama 1 jam pelajaran. Misalnya ini kita memberi hukumannya seperti itu. Nah, kita nggak boleh lagi seperti itu. Jadi kita memberikan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat menyakitkan, memaksa. Nah, kalau konsekuensi dia itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contohnya tadi, dia merobek buku kawannya. Jadi konsekuensinya apa? Kita tawarkan atau kita tanya dulu ke mereka dengan segitiga restitusi tadi. Ya, apa yang mau mereka lakukan, memperbaikinya. Nah, mereka misalnya menjawab, Bu, nanti bukunya saya ganti. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi. Jadi dia hanya memperbaiki perbuatannya dengan pertama tidak melakukannya lagi. Yang kedua dengan memperbaiki itu mengganti buku yang sudah dirobeknya. Itu konsekuensinya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi kita tidak boleh misalnya kalau tidak kalau terlambat kita buat pernyataan 100 kali. Tidak lagi terlambat misalnya 100 kali di buku. Nah, itu ada hukuman. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi itu sangat tipis sekali. Kalau hukuman sifatnya memaksa, ya, kemudian menyakitkan bagi yang menerimanya, itu hukuman. Dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tidak terlambat, tapi kita hukumannya kita suruh keliling lapangan misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau konsekuensi sifatnya ikhlas, ya, berdasarkan apa yang dia inginkan, sukarela. Nah, dan sesuai dengan apa yang kesalahan yang dilakukannya. Kalau dia merobek buku, berarti dia konsekuensinya itu adalah menggantikan buku kawannya. Terima kasih banyak. Ya. Baca soalnya hati-hati, pahami dulu, baru diklik. Ya. Masing-masing soal skornya itu 2. Kalau sudah di screenshot ya, jangan lupa. Wajahnya cerah ini, sudah salah? Iya. Zul tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tidak ya. Kemarin ibu melihat Zul waktu ulangan fisis, Zul nyontek dengan TV. Iya apa enggak? Iya. Iya ya. Nah, itu nyontek perbuatan baik atau buruk? Perbuatan buruk, Bu. Zul tahu itu perbuatan buruk. Sebenarnya kita semua itu kan sering melakukan kesalahan, termasuk itu juga. Cuman sekarang bagaimana kita memperbaikinya? Ya. Apa Zul mau memperbaikinya? Iya, mau. Iya. Kenapa Zul menyontek? Tadi malam kan tidak belajar, Bu, karena ada pertandingan bola, jadi kan itu datang tidak belajar. Oh, datang ya. Nah, lu masih ingat gak kesepakatan kelas kita kemarin? Karena dari awal kita membuat kesepakatan kelas untuk menggantikan kelas. Nah, ingat gak? Masih, Bu. Nah, apa itu isinya?
Pertama Bu disiplin, kedua jujur, dan ketiga tanggung jawab. Nah, kesepakatan kelas itu untuk dipatuhi ya, untuk dilaksanakan. Nah, kedepannya Zul mau bagaimana? Kedepannya Bu, kami akan lebih belajar untuk tanggung jawab dengan waktu belajar dan disiplin waktu. Iya. Kapan mulainya? Mulai dari sekarang. Bukan tidak butuh janji ya. Bu mau Zul itu memang melakukan prosesnya bagaimana. Jadi mulai dari pagi besok ya, itu kan masuk ke pagi ya. Nah, Zul harus mulai melakukan. Siap? Siap. Setuju? Setuju. Oke, ya. Sekarang silakan Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Tadi saya dipanggil Ibu Yuliani karena ketahuan mencontek saat ulangan. Kemudian Ibu Yuliani menasihati saya dengan baik, tidak marah-marah dan bersikap profesional. Dengan nasihat yang disampaikan oleh Ibu Yuliani tadi, membuat saya lebih tergerak untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan saya akan berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dan lebih bijaksana lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah wajah Nabil begini. Sudah makan? Sudah. Tahu kenapa Ibu panggil di sini? Kemarin Ibu kasih tahu ke Elsa kalau Nabil makan pada saat jam makan. Siapa enggak? Maaf ya. Sebenarnya kita kan semuanya pernah melakukan kesalahan. Cuman bagaimana kita memperbaikinya? Mau Nabil memperbaikinya? Saya mau memperbaiki. Kenapa Nabil makan di kelas? Tadi pagi karena kesiangan sempat sarapan. Iya, kita kan punya keyakinan ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat di awal pembelajaran masuk kemarin. Nah, apa isi kesepakatan kelas kita ini? Tidak boleh makan di kelas dan disiplin. Jadi apa Nabil mau lakukan ke depannya? Ke depannya Nabil mau memperbaikinya bagaimana? Dengan tidak makan di kelas. Terus apa lagi? Masih ada? Cerah wajah Nabil begini. Sudah makan? Sudah. Tahu kenapa Ibu panggil di sini? Tidak tahu. Kemarin Ibu kasih tahu ke Elsa kalau Nabil makan pada saat jam makan. Siapa enggak? Maaf ya. Sebenarnya kita kan semuanya pernah melakukan kesalahan. Cuman bagaimana kita memperbaikinya? Mau Nabil memperbaikinya? Saya mau memperbaiki. Kenapa Nabil makan di kelas? Tadi pagi karena kesiangan sempat sarapan. Iya, kita kan punya keyakinan ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat di awal pembelajaran masuk kemarin. Nah, apa isi kesepakatan kelas kita ini? Tidak boleh makan di kelas dan disiplin. Jadi apa Nabil mau lakukan ke depannya? Ke depannya Nabil mau memperbaikinya bagaimana? Dengan tidak makan di kelas. Terus apa lagi? Masih ada? Kedepannya apa yang Nabil mau lakukan? Dengan sarapan dulu di rumah dan tidak makan di kelas.
Jadi Nabil mau memperbaikinya. Nah, Ibu tidak mau janji ya, tapi actionnya kapan mulai dilakukan? Besok. Ya. Nah, Ibu tunggu itu besok Ibu masuk kerja dan ada jangan sampai makan di pagi. Ya. Nah, sekarang sudah jam 5.06, silakan masuk ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Hanif Nabil Hidayat dari kelas 12 IPA 1. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Yuliani karena kesalahan saya, yaitu makan di kelas. Awalnya saya merasa takut dipanggil ibu karena takut dimarahi ataupun diberi hukuman yang berat. Tetapi saat saya diberi nasihat oleh ibu dengan baik dari hati ke hati, saya merasa tidak takut lagi. Saya kedepannya akan lebih baik lagi dan tidak akan melanggar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf untuk segala kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah, alhamdulillah guru penggerak yang ada di SMA 1 Surabaya sudah melaksanakan sosialisasi, dan mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan minimal untuk perubahan mindset dari yang selama ini kita meyakini ada hal-hal yang mungkin selama ini kita baik ternyata kurang baik. Salah satu contoh misalnya memberikan sanksi dan hukuman itu kan ternyata bisa mematikan pembelajaran yang sesungguhnya bagi anak-anak. Kemudian memberikan penghargaan, ternyata tidak semua penghargaan bisa berdampak positif ya. Nah di sini mudah-mudahan bisa merubah pola pikir atau mindset dari kawan-kawan yang ada di sekolah ini untuk mengikuti teori-teori yang terbaru sebagaimana yang sudah digunakan dalam proses pendidikan. Terima kasih. Selamat siang, saya Ibu Lydia Purba, guru SMA Negeri 1 Sarolangun, mengajar bahasa Jepang di SMA 1 Sarolangun. Sedikit saya mau menceritakan bahwa sebelum libur kemarin, saya mengikuti sosialisasi tentang budaya perlakuan yang positif. Banyak hal yang saya terima dari hal sosialisasi kemarin yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan pendidik di SMA Negeri 1 Sarolangun, terutama di bagian karakter. Budaya positif ini sangat penting untuk mendampingi ilmu anak-anak supaya di kemudian hari mereka tahu apa itu arti berkelakuan yang baik. Selain itu, banyak hal-hal juga yang saya peroleh setelah saya belajar tentang apa itu budaya positif buat saya sebagai guru untuk memberikan motivasi-motivasi, gambaran-gambaran yang baik yang tidak pernah saya pikirkan untuk mengatasi perkembangan dan gelora atau gejolak perkembangan anak di sekolah kita. Terlebih sebagai guru, kami yang mengajar di sini, saya adalah rekan kerja dari Ibu Yuliani, guru biologi. Saya juga melihat bagaimana beliau bisa membina, bisa menggambarkan, bisa memberikan deskripsi tentang budaya positif buat anak-anak. Saya juga belajar dari beliau karena beliau sudah terlebih dahulu melaksanakannya, sehingga apa-apa yang sudah beliau berikan kepada anak menghasilkan budaya yang berbeda kepada teman-temannya. Kelas anak beliau itu tertib, bisa bersopan santun, bisa bersahabat, bisa menjadi panutan buat teman-temannya. Yang saya rasa saya perlu mencontoh dari apa yang di luar Ibu Yuliani berikan. Itulah yang bisa saya berikan informasi tentang bertambahnya pengetahuan dan ilmu buat saya tentang
berbudaya positif. Terima kasih. Sayonara dari saya, guru bahasa Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sikulova. Saya dari kelas 12 IPA 1. Menurut saya, budaya positif yang diberikan oleh Ibu Yuliani sebagai calon guru penggerak ialah sangat baik. Di mana dalam budaya positif tersebut kami bersama-sama menyepakati kesepakatan kelas, yaitu seperti datang tepat waktu, menjalankan piket dengan rutin, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban kelas, sopan santun dan selalu menerapkan 3S, senyum sapa salam, mengerjakan tugas tepat waktu juga. Lalu kami diajarkan bagaimana hidup rukun dan toleransi antar beragama ataupun antar suku. Dan itulah suatu cara hal-hal yang baiklah diajarkan oleh Ibu Yuliani. Maka dari itu saya menganggap cara Ibu Yuliani dalam memberikan budaya positif itu sangat baik. Baik dalam penanganan masalah ataupun memberi solusi-solusi yang baik kepada anak muridnya. Lalu, dari budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Yuliani, kami dapat menjalankan ketertiban kelas dengan sangat baik dalam pembelajaran. Apalagi kami sebelum pembelajaran kami diselingi dengan literasi, di mana kami dibudayakan untuk rajin membaca, dan serta ada juga membaca Al-Quran atau bagi agama lain bisa membaca kitabnya masing-masing. Di sini kami menjadi belajar lebih nyaman, lebih suka membaca, dan juga bagaimana cara Ibu Yuliani dalam mengajarkan itu sungguh asik. Bagaimana ada banyak kuis, cara dia membuat nyanyi-nyanyian untuk anak muridnya, itu sangat berpengaruh dalam cara mengajarnya kepada kami, yang dimana itu membangkitkan semangat kami dalam pembelajaran itu. Maka dari itu saya sangat suka belajar dengan Ibu Yuliani karena cara dia mengajar itu mempunyai ciri khas yang menarik. Semoga Ibu lulus dan bisa mendapatkan pencapaian yang terbaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.